Misteri hilangnya Alfi Kurniawan, pendaki yang hilang di Gunung Lawu, yang sampai saat ini masih belum diketemukan dan menyimpan banyak pertanyaan. Mungkin nanti suatu saat itu bisa ketemu, cuma kemungkinannya itu dua, Mas. Pertama kan, mungkin itu masih lama, nggak tahu kan kapan kita ya. Pertama itu dia bisa keluar, kemungkinannya orang-orang nggak kenal sama dia karena perbedaan dimensi waktu. Menua kayak menua gitu kan, beda. Namun, apa jadinya jika saya nanya sama Alfi, Le, gue gak ngopo-ngopo kan, Le? Ora, Mak, aku kurang ngopo-ngopo. Banyak, Le, kamu gak kenapa-napa, Le? Enggak, Mak, saya gak apa-apa. Gitu. Terus, ibunya Alfi ini, jadi Alfi ini meluk, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di tahun 2018 ada berita yang menggemparkan yang datang dari dunia pendakian, yaitu tentang hilangnya seorang pendaki di Gunung Lawu nih. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang memiliki cerita tentang pendakiannya di Gunung Lawu. Untuk lebih lengkapnya langsung aja nih gue sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam Mas Wahyu. Malam. Sudah lama nggak ketemu ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi kemarin, iya, Mas Wahyu. Dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mas Wahyu, apa kabarnya Mas sekarang? Sehat, Mas, aman. Aman. Dan kesibukan lagi apa nih? Sekarang lebih fokus sama Tuhan, Mas. Yang pertama, karena sudah menemukan jalan pulang. Itu yang pertama. Oke. Terus sekarang juga punya kayak bukan profesi sih, Mas ya, lebih tepatnya. Cuman ya itu datang dari Tuhan sih. Iya. Ya tiba-tiba bisa kayak nanganin orang kena gangguan-gangguan gak jelas loh, Mas. Bisa Mas Wahyu seperti itu? Ya tiba-tiba bisa, nggak tahu gitu. Dan Mas Wahyu ini mempunyai cerita ya, pendakiannya di tahun 2019 pada saat itu. Sempat melakukan pencarian dan berinteraksi sama pendaki yang hilang di tahun 2018. Betul. Pencarian dengan versi saya sendiri gitu. Kan saya melakukannya kan setelah ditutup nyasar. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. urukannya jika tidak siap. Jadi itu awalnya kan saya nggak tahu ya kalau ada orang hilang atau apa. Cuma karena main medsos, cuma upload Instagram terus logout pakai wifi aja gitu loh, minim paketan. Lah terus dana pelajar biasa. Terus setelah itu saya itu dimimpikan 7 hari, Mas. Dimimpikan 7 hari. Yang mimpi hari pertama itu kan orang kayak, kan aku nggak kenal sih, Mas. Orangnya ini kan memang nggak kenal, Mas. Iya. Nggak kenal sama orangnya. Ya udah kok mimpi anak ini ya kayak naik gunung, kayak aku melihat tapi aku nggak ada di situ loh, Mas. Kayak lihat orang naik gunung gitu. Terus kayak gak jelas mimpinya itu yang pertama itu. Kayak kepotong, sepotong-sepotong. Lah terus yang mimpi hari kedua itu orang itu lagi. Kan aku pas bangun kan ya nggak cari tahu, mungkin kayak ya wis lah mimpi. Lah terus yang hari kedua kok mimpi orang ini lagi gitu. Cuma yang mimpi hari keduanya itu kayak lebih jelas. Kayak dia itu naik sama beberapa orang gitu. Tapi nggak kelihatan wajahnya. Kayak kan lihatnya kayak aku nggak ada di situ loh, Mas. Kayak modelnya gue jadi CCTV gitu loh. Kayak gitu. Lihat dia berkegiatan di Lawu itu. Nah terus hari ketiganya mulai kayak agak nyambung, Mas.
kayak ada benang merahnya gitu. Jadi kayak yang hari ketiganya itu dia itu kayak sampai di sebuah titik di yang jalur yang dia lewati kan Mas, melakukan something yang menurutku itu salah Mas. Oke. Di mimpi sih. Iya. Ya. Hari keempatnya itu mimpinya itu ya kayak berkelanjutan, tapi kan beda-beda sih, nggak sama. Terus kayak perjalanannya dia selanjutnya gitu Mas, cuma sepotong. Terus aku kan di hari keempat pas bangun tidur kan, kok mimpinya anak ini terus ini ada apa? Kan aku juga kenal, konco itu bukan, kan gitu sih Mas. Lah terus lah kok hari ke-5, 6, 7-nya mimpinya itu sama kok. Ada hubungannya sama orang yang nggak bisa dilihat gitu loh Mas. Oh. Kok ada yang bilang, dia loh nggak mau di sini, kok aku itu tahu kalau anak itu hilang gitu loh Mas. Paham Mas? Paham. Nah, jadi kayak di sebuah tempat kan Mas ya, itu familiar tempatnya, tak lihat kayaknya ini di Lawu, terus tiba-tiba itu kayak di sebuah jalur, tapi bukan di tempat dia hilang. Oh, oke. Beda, kayak nggak di situ, nggak di area situ, ada di sebuah area, pokoknya itu tanahnya itu kayak jalur landai, pertemuan sama jalur naik, ada kayak pohon tumbangnya. Lah di situ kan aku duduk diam aja di situ kan, karena kan nggak pakai badan. Terus ada dia itu muncul, langsung tak tarik, kamu ayo pulang, kamu cari orang banyak, gitu, tak bilang gitu. Dia cuma diam aja, gak lama itu ada anak kecil-kecil banyak di belakangnya. Ayo pulang, tak ajak pulang, padahal aku gak ngerti kalau anak itu hilang, kenal lagi enggak kan, berita juga nggak tahu kan. Lah itu, setelah itu kan yang 5, 6, 7 mimpinya itu sama semua, terus kan tak konsultasikan. Terus aku disuruh berangkat buat nolong gitu. Tapi aku kan harus sholat dulu buat iya enggak ya gitu. Kayak meyakinkan diri loh Mas. Ketika sudah selesai kan pencarian kan aku ngikuti beritanya akhirnya kan. Taunya dari teman, oh ini loh. Tadi ada yang anak yang hilang kan yang tak bilang. Terus tak lihat, oh loh ini kayaknya mimpiku yang sudah tak datangi. Terus akhirnya aku putuskan setelah SAR ditutup, nggak ada hasil kan ditutup selama 1 minggu sampai 2 minggu, kalau nggak ada tanda itu kan ditutup, operasi SAR dinyatakan selesai. Aku jalanlah ke tempat itu yang tak lihat itu beneran ada apa enggak, maksudku gitu Mas. Oh. Kesananya. Iya. Ya udah akhirnya aku berangkat sendirian. Tapi ya aku beli logistik lengkap lah ya, bawa tenda, terus aku bawa hiyo juga. Hiyo tahu kan hiyo? Dupa. Nah, sampai di base camp belum sampai naik aku. Di base camp cuma diem aja gini Mas, kayak hatiku bilang bukan di sini gitu. Oke. Aku kayak berusaha tak lawan, tapi kan hilangnya dari sini gitu. Tak pastikan lagi, bukan. Maksudnya ya ada yang bilang dari versi diriku yang lain bilang bukan. Ya udah aku muter lah Mas ke kandang. Di depan base campnya. Ya sama, diem aja gini. Bukan gitu. Terus akhirnya masa di sewu aku gitu kan. Ya udah terus aku di sewu sampai di base campnya di depan kan ya. Tak parkir motor, makan dulu Mas. Habis makan nasi goreng di situ. Terus setelah itu aku diam lagi Mas. Diam sambil gini. Ditanyain sama penjualnya waktu itu. Kenapa Mas ngantuk? Kalau ngantuk istirahat. Oh enggak Bu, enggak apa-apa, aman, ya udah. Ibunya kesana dulu, jangan ganggu saya. Aku bilang gitu Mas. Tak pastikan kok bilang kayaknya ada gitu. Oke. Ya udah akhirnya aku regis lah Mas. Jalur Sewu berarti. Aku habis regis kan aku check-in lagi Mas. Jadi kayak tak packing ulang karena pas waktu di motor kan nggak enak. Miring-miring Mas. Miring-miring terus tak packing ulang selesai. Setelah itu kan habis regis ambil air sedikit aku Mas. Tapi air keran, bukan air beli dana pelajar. Ya udah terus aku naik. Dari naik itu sebetulnya sudah ada tanda waktu naik itu. Kayak kan setelah masuk dari gapurannya yang hitam itu Mas ya. Kan masuk lagi kayak ada miniatur tugu lawunya ya. Lah terus di sananya itu kayak ada sesuatu yang siang-siang loh Mas, gitu. Aku cuma lihat gini aja, apa sih maksudnya gitu. Kayak ya
kayak perempuan, tapi samar-samar mas, samar-samar. Aku cuma diam aja. Oh sih, oh paling aku mikirkan oh pendaki wis. Tak biarkan tapi kok ngeliatin aku sambil kayak gini loh mas, kayak melotot gitu. Karena aku wis bodo amat lah, tak bilang gitu. Ya udah, terus feelingku bilang bukan itu ya, kayak mengganggu istilahnya lelakumu buat pastikan itu loh mas. Kan gangguannya banyak ya. Ya udah, terus aku jalan nyantai, tapi nggak sampai di pos 1 aku beli es mas. Beli es, ngobrol-ngobrol sama yang penjualnya. Cuma nggak nanya kayak biasa apa-apa. Cuma nanya, oh di sini hujan apa enggak bu? Gitu, kayak gitu-gitu kan. Yang soalnya bisa tak buat patokan sih mas. Kayak oh nanti kalau ini aku bisa gini gitu kan. Oke. Setelah dari itu, esnya tak bawa sambil gini, naik. Gini. Pakai plastik hitam nggak? Enggak. Dikira nanti bahaya. Iya, berarti Enggak. biasa dicek Iya, gitu es ya? cekek gini ya. Oke. Sambil jalan gini. Jalan menuju pos 2 waktu itu. Naik kalau nggak salah ya. Kan pos 2. Itu ketemu kebetulan waktu itu kayak kan ada orang banyak gitu. Mungkin bawakan logistik loh mas. Buat warung-warung yang di atas. Lah itu ada yang bilang, oh itu anaknya mbok. Ya aku bilang, hah? Iya tak masuk aku gitu. Ya kayak ya sudah berusia gitu loh mas, orangnya ya perempuan gitu. Aku nggak ngobrol mas, cuma oh iya gitu aja. Kayak orang ngobrol aku denger notok gitu loh mas. Iya. Ya wes, aku jalan pos 2 nggak ada apa-apa wes. Terus dari pos 2 tak push mas biar cepet ya, biar aku kan nggak kemalaman. Soalnya naiknya siang. Di pos 3 kok aku capek gitu ya. Capek mas. Ya udah aku makan snack biasa. Sambil liatin gini mas, kayak merenung, kayak orang patah hati gitu ya. Diem, pegang es, diem aja sambil gini. Lah orang yang lalu lalang itu, bang kenapa bang gitu. Bang abang lu tak bilang gitu. Serius. Bukan abang aku, abang itu merah. Tak bilang gitu. Oh iya. Lah apa ya? Mas saya nggak apa tak bilang gitu. Terus habis itu, kenapa enggak? Ada burung tak bilang gitu, tak tipu. Padahal itu nggak ada apa-apa. Biar cepat pergi. Iya. Terus pergi beberapa orang, terus ya udah aku lanjutin lagi. Terus kayak ada kayak yang lewat cepat cahaya kayak cahaya gitu. Kalau cahaya kan warna-warni itu pokoknya bukan kayak semacam api yang terbang itu kan artinya itu pusaka mah atau mustika. Iya. Ya tak lihat aja gini oh. Iya. Terus ya wes. Aku jalan mas setelah kemalaman sampai di pos 4. Pos 4 itu kan bau belerang sih di situ. Ya tanahnya kan warnanya putih-putih ya. Di situ baunya menyengat. Tak lihat kok perasaan di sini tadi itu ada suara rame. Nggak ada orang. Aku sampai situ. Tas tak taruh aku naik ke atas sampai ke pos 5 loh. Nggak pakai tas. Ke Jolotundo kan namanya pos 5. Nggak ada apa-apa. Oh brengsek aku gitu kan. Balik lagi ambil tas mas. Ya udahlah. Terus aku mikir aku enaknya ngecamp di mana ya gitu. Aku akhirnya sebelum ngecamp itu mas, yang mau menuju pos 5-nya tadi kan ya kan balik lagi ambil tas. Lah terus itu kayak perasaanku tiba-tiba bilang di situ loh gitu. Di situ loh gitu. Ya udah terus hionya tak bakar, yos aku diam aja gak baca apa-apa. Soalnya kalau aku baca doa-doa gak datang lah. Kan, oh begitu? Iya, jadi kita harus nggak baca apa-apa. Ya, jadi itu kan habis pasang dupa ya. Kan tak lihat gini, misalnya dupanya gini. Tak lihat habisnya itu kan cepat gini. Set, pas habis setengah. Itu kira-kira kan masih terang sih, sekitar mungkin jam 4 lebih lah, tapi belum jam 5 sih, nggak ada jam 5. Oke. Lah itu aku kan lihatnya habis dari sini ke sini gini kan. Kok ada kayak orang. Tak lihat gini dari kakinya terus ke atas, tak lihat. Terus aku diem aja gini. Ya lihat-lihatan. Lah terus tak lihat gini aku diem aja belum connect. Tak pikir lagi gini, loh, oh ya ini yang di mimpiku yang di foto-foto itu, foto-foto orang-orang. Kan ada fotonya ya kalau cari orang itu. Langsung tak gini, weh, ayo pulang. Kan soalnya jaraknya dekat. Ya sama kayak aku kesampean, segini jaraknya. Lah dupanya di sini. Ya persis kayak gini. Ayo pulang. Dia cuma diam aja, noleh gini. Noleh gini lagi. Kan tak lihat
gini, nggak ada apa-apa. Tak lihat nggak ada apa-apa. Terus akhirnya dia gak lama muncul kayak anak-anak kecil. Kalau jalan sore-sore itu, balita-balita kayak gitu. Kayak main mau sore-sore gitu loh. Iya, iya. Banyak, lebih dari 5 orang. Anak-anak kecil ya? Iya, anak-anak kecil. Di belakangnya kayak dia main jalan-jalan gitu loh. Oke. Lah itu kan tempatnya tadi ya itu tadi. Di antara jalan lurus yang samar sama kayak tanjakan. Munculnya dari yang tanjakan. Oh. Aku yang di bawahnya sini, yang di lurus. Lah itu terus gak lama muncul nenek-nenek sambil bilang dari jauh, dia lo betah di sini tapi pakai bahasa Jawa gitu. Lo dia lo punya keluarga, dia lo dicari orang-orang banyak, dia itu harus pulang gitu. Ini saudaraku, tak akui padahal bukan gitu. Pada saat itu? Iya. Dianya nggak mau, terus yang neneknya itu tiba-tiba langsung kayak gini kan sayang lo. Tapi dari jauh lo mas. Diginikan saya. Kayak ada magic gitu loh. Iya, iya. Ya kayak langsung kayak kena angin gitu, mundur gini aku. Ya akhirnya kan di saat itu kan ya terpaksa mas ya, terpaksa ya kan niat kita kan nggak pernah menantang, tapi kalau kepepet kan nggak apa-apa ya. Ya udah akhirnya tak apa namanya tak lawan mas. Aku injak bumi 3 kali gini sambil baca sesuatu di ayat di Al-Quran. Nah itu pergi dia tiba hilang. Semuanya? Hilang semuanya. Pendaki itu juga? Iya hilang semuanya. Pas habis baca sesuatu tadi, sambil gini 3 kali, hilang. Nggak ada apa-apa. Tapi dupanya habis. Dupanya habis? Habis. Itu kejadiannya itu nggak ada 10 menit kok mas. Oke. Kejadiannya. Terus ya udah aku, oh setan ya, aku bilang gitu wis. Oh berarti di sini lokasinya. Aku gitu mas. Ya wis aku akhirnya kembali lagi, tasku hilang mas. Baliklah aku naik. Lumayan kan jauh mas. Ambil tas, naiklah aku mas. Ke pos 5, ke Jolotundo kan ya. Suasananya sudah kayak angker mas. Mencekam. Suasananya di sana itu. Ya wis aku biasa aja mas, kan gak takut apa-apa ya. Kecuali lapar. Aku sampai di situ aku mikir, nggak enak ini ngecamp di sini. Terus aku kan ngecamp di Sendang Derajat yang di savana yang kecil itu, yang di gini loh mas. Sendirian. Di situ aku. Tapi pendaki-pendaki lain nggak ada tuh? Nggak ada yang ngecamp di situ. Ada yang di Jolotundo itu banyak, di pos 5 banyak. Di situ kan lihat view, aku kan nggak lihat view ya, cari amannya. Walaupun di situ dingin, tapi kan ambil airnya dekat. Gitu. Ya wis mas, aku ngecamp itu sampai sebelum maghrib aku sampai. Bikin tenda, pasang flashlight biar aman. Masak, setelah masak, terus sholat mas, kan sudah sampai situ ya, ambil air. Nah pas waktu sholat itu diketawakan ya mas, gitu. Diketawakan sama yang tadi tuh, nenek-nenek brengsek tadi. Tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba suaranya kan aku ingat mas. Ketawa aku, awas kan aku gitu. Terus aku sholat mas, wis gak peduli, bodo amat mas. Sholat. Setelah aku sholat, kan waktu itu belum rutin zikiran mas. Yes, sholat berdoa biasa, terus jalan-jalan mas. Yes, pakai sepatuan aku waktu itu kan dingin ya, pakai celana, pakai jaket, jalan-jalan lah aku iseng-iseng mas, malam-malam sampai mau menuju ke puncak cuma buat lihat aja, terus balik ke Sendang Derajat lagi kan itu ada warung-warung, terus ada kayak goa kecil ya, goa kecil, terus aku ke belakangnya warung itu kan itu tembus jalur Singolangu namanya, jalur klasik pas di sampah-sampahnya Sendang Derajat. Di situ aku turun bentar tak lihat gini, aku noleh ke kanan gini. Kayaknya tadi itu di sebelah sana. Maksudnya kayak nyimpulkan loh mas, yang tak datangi tadi loh. Oh kayaknya tadi itu di sebelah sana gitu. Lihat aja gini, sambil pakai headlamp. Pakai headlamp, tak liatin gini. Tapi itu kok suaranya sampai sini gitu. Kan diketawakan ya. Terus aku diam. Terus aku duduk-duduk aja di situ sendirian. Terus ada orang nggak tahu mau ngapain kan nggak tahu, mungkin sendirian. Duduk tiba-tiba di sebelah aku, tanya dari mana. Saya dari bawah pak, saya ngecamp di sini. Rumahnya di Sidoarjo, sampean nggak tahu Sidoarjo. Pokoknya Surabaya, dekatnya Surabaya tak bilang. Sendirian, iya sendirian. Sampean, saya juga sendirian. Saya lu gak pakai alas kaki, swanger. Orangnya gak pakai alas kaki, swanger. Ngapain pak gitu?
gak ngapa-ngapain, nanti ikut saya ya gitu. Tidur di situ, ya aku balik ke tenda. Jam berapa Pak? Ya nanti tak bangunkan gitu Mas. Ya kan aku pakai SB bulu angsa Mas. Kan nggak mungkin bangun ya, enak soalnya dingin. Lah itu pas kira-kira itu sekitar jam 7:30 kayaknya, 7:30 kan aku balik, nyemil jajan, terus kan headline-ku kan tak gantung di depan pintu gini, maka nyemil. Nah terus tiba-tiba itu kayak kalau namanya badai di gunung biasanya kan angin kayak gini atau gini aja atau gini aja. Nah itu tendaku ini gini gitu. Kayak gitu loh Mas. Paham maksudku Mas? Iya. Kayak dihantam dari segala arah gitu ya. Ya aku ya kaget Mas, headline-ku sampai jatuh. Wih, apa iki aku gitu. Terus aku keluar tak liatin gini, gak ada apa-apa. Terus aku akhirnya bilang, kamu kalau mau nunjukkan diri ya tunjukkan. Kamu kalau mau adu ilmu ya tunjukkan wujud aslimu. Jangan kamu kayak gini, tak bilang gitu. Cuma suara gak jelas, suara gak jelas kayak ngejek gitu loh. Gak jelas. Ya wes aku diam aja wes, balik lagi aku ke tenda ya gitu lagi di goda-goda. Terus setelah itu aku mau tidur, kencing dulu Mas. Nah itu orang itu muncul dari pokoknya arahnya di belakangnya tendaku, berarti yang di dekatnya ininya loh Mas, cekungannya itu yang ke arah ke sana, muncul dari jauh kayak set gitu Mas, cuma kayak set gitu loh Mas. Pendakinya ini yang nenek perempuan tadi loh, kayak ngece ngajak gitu loh Mas, kayak ngajak gelut. Iya, tak biarkan. Terus aku itu tidur di situ juga mimpi lagi. Waktu tidur itu orang itu sama Alfi sama anak-anak itu, aku itu di sini gitu. Yang si Alfinya malah bilang gitu, Mas aku itu di sini gitu. Sampai Mas tolongin aku, dia bilang gitu. Terus ya, tapi itu mimpi. Waktu itu aku nggak sadar kalau itu mimpi. Tak kira ya nyata. Iya. Pas di Sedang Derajat kan itu. Sudah kejadian tadi kan sudah. Itu mimpi. Sebetulnya aku mau pulang. Loh kamu tadi lo tak tanya bilang katanya betah di sini gitu. Kan aku yo gak jelas kan iki aku bilang gitu. Terus bangun Mas. Tendaku di gini bek gini. Tak kira itu apa ya? Ternyata bapak-bapak tadi. Oh, bapak yang nemuin itu. Iya, bapak tadi sekitar 12:30 atau jam 1. Sekitar segitu. Aku diajak naik ke Argo Dalem malam-malam. Jam 12:30 itu. Ya udah kan aku juga sendirian, gabut ya. Ya udah ikut aja. Bapaknya jalan cepet ya. Jalannya cepet. Anak di belakangnya. Kayak nggak kekejar ya wis. Tak kencengin jalanku. Pak sampean iki pelan-pelan ya. Sampean ini masih muda, jalannya kok pelan. Aku bilang gitu. Aku ini sudah kenceng Pak, sampean ini. Ya soalnya gak bawa apa-apa, Pak aku ini kecapean, tak bilang gitu. Wis sudah ikut aku gitu ya. Pelan-pelan ya Pak, sini Pak, di sebelahku kalau jalan. Sampean jauh-jauh, sampean gak bawa headlamp, tak bilang gitu. Akhirnya jalan pelan-pelan, sambil tanya-tanya kayak namamu siapa gitu. Ya tak jawab aja namaku ini, tapi gak tak kasih tahu nama panjang, bahaya. Oh, bahaya. Kalau aku dibuat bahan gimana yo? Oh iya paham. Lah, ya udah akhirnya jalan sampai di Argo Dalem. Ramai di dalam situ? Nggak terlalu, mungkin antara 4 orangan mungkin. Oke. 6 sama saya, sama orangnya totalnya. Saya di belakang sendiri gini. Kan ada jajan banyak ya, tak makani Mas. Lumayan Mas. Ngapain kan, misalkan kalau setan atau apa kan mereka gak makan itu. Aku yang makan. Ya kan mereka bentuknya itu energi, mereka bisa kuat, mereka bisa ada kan karena energi kita juga, gitu. Yo udah tak makan Mas. Nah jajanan ini sesajen ya? Iya. Ya, oke. Buah ada tak makan, gitu. Rokok karena nggak ngerokok tak biarkan. Kalau ada teman biasanya tak bagi-bagi ke teman rokoknya, gitu. Ya masih ada rasanya enak, baru, gitu. Terus habis itu orangnya kayak nggak tahu. Saya nggak tahu artinya Mas. Cuma diam aja di belakang aku sambil gini. Kayak cengengesan gitu ya. Diam liatin gini. Terus lama-lama. Oh. Kayak berdoa gitu. Ya wis aku akhirnya serius Mas. Tapi gak ikut berdoa. Cuma di belakang aja. Aku juga baca-baca Mas. Jaga-jaga. Iya. Baca-baca. Lah kok terus setelah itu. Ternyata ini kayak ada. Apa ya.
praktek gitu loh mas, praktek keilmuan loh. Maksudnya kayak nggak tahu mungkin waktu ketika di situ mendapat apa atau apa petunjuk atau apa yang mungkin harus dipraktekkan gitu kan mas. Kan aku nggak tahu ya. Iya. Tiba-tiba itu kayak megang sesuatu dilempar nih mas. Ke yang salah satunya. Iya. Kayak langsung set gini kayak tak lihat, kan lihatnya dari belakang kayak bukan orangnya gitu loh, kayak lain. Lah itu terus yang lain itu kayak ngikuti apa katanya itu, kayak mungkin dikasih tahu apa gitu loh, nggak tahu bahasanya soalnya halus. Kromo gitu. Ya yang halus. Kalau yang biasa aku kan tahu artinya. Iya. Ya udah terus aku diam aja, terus ternyata ada yang juga lagi satu buat ternyata kayak ngetes ngadu ilmu dalam gitu loh mas. Oke. Lah itu terus bapaknya itu nggak play, saya mau dijadikan mediator gitu wadahnya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kalau memang bisa ya wes sampean coba, tak bilang gitu. Oke. Dimasukkan apa dibacakan semua ya wes, aku biasa aja, aku cuma sambil makan tak makan ini. Nggak masuk berarti? Nggak masuk. Tak bilang, sudah tak wala. Yang serius pak, tak bilang gitu. Hal makan mas, hal makan. Okay. Ya nggak tahu nih, kayak gitulah gambarannya. Gini, set, nggak tahu. Makan aja mas, fokusku kan makan. Bodoh amat tahu. Pokoknya nggak dilempar pisau itu aja nggak apa-apa. Terus, wala sudah gini aja. Terus aku itu hentak bumi lagi 3 kali, jatuh semua mas. Terus aku balik lagi ke tenda, nggak boleh pak sampean pak. Aku, wah malpraktek, saya bilang gitu. Oke, ya. Jam 3 itu aku balik itu. Jam 3 balik ke tenda sendirian, orang tinggal mas. Nggak bapak. Terus tak tinggal balik ke tenda sendirian. Lah itu muncul itu anak-anak piknik ini tadi sama yang hilang. Oke. Pas dari situ kayak arah dari, ya memang kayak arah dari itu loh mas, atas loh, dari arah Mbok Yem, dari arah Ceto sana loh mas. Kan Ceto kan baliknya sana sih. Muncul lewat kayak orang nggak punya dosa loh mas. Cuma yang hilang noleh saya gini, kayak ngode gitu loh mas. Gini, set. Saya cuma diam aja mas, percuma, dia kan nggak mau tadi ya, tak biarkan mas ya, kata tolong ya. Aku diam aja wis. Wah, liwat tuh. Percuma dijegal nggak bisa ya mas. Tapi yang belakangnya itu, terus kan neneknya kan di belakang, terakhir sendiri. Lihatnya kayak lebih sini sambil ketawanya kayak lebih melengking loh mas. Matanya kayak sambil lihatnya sambil merah marah, sambil sini kayak gini loh. Aku, kamu itu ayo kalau berani, langsung aku bilang gitu, langsung kamu gak usah bawa-bawa ini, sekarang tak bilang gitu, pergi hilang. Satu keluarga itu ya? Ya, piknik tadi ya. Satu keluarga itu. Terus aku balik lagi lah ke tenda, tidur wis mas, tidur pakai SBS, kayak nggak ada nyawanya wis, tidur, tapi rasanya kayak diinjak-injak orang, kayak diinjak-injak loh mas. Oke. Orang banyak, aku kayak diinjak-injak orang banyak. Wih sakit semua ubatanku mas. Tapi nggak apa-apa, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Ya wis terus. Waktu itu jam 9 bangun karena kepanasan. Jam 9 pagi. Masak sampai jam 10, setengah 11 lah mas. Karena aku masih kayak maksudnya apa sih? Maksudnya aku kesini tuh maksudnya apa gitu kan? Kan jelas sih mas. Kan abu-abu kan mas. Iya. Jadi kayak nggak ada penyelesaian, nggak ada apa-apa karena dia juga kan yang nggak mau. Terus maksudmu ngasih tahu aku dari mimpi itu, ya itu habis makan itu aku, kalau sampean kan merokok, ngopi, aku minum kopi juga, tapi bukan kopi hitam, kopi susu gitu. Oke. Sambil makan, selesai gini liatin sambil kepanasan, sambil berpikir gini, ini maksudnya ini apa? Tak pikir, kayak kodenya itu gak jelas mas. Oke. Iya. Kayak gitu loh, kayak kamu kalau niatnya minta dibantu, bilang dibantu. Ketika ketemu, jangan bilang kamu gak mau, gitu. Tak pikir lagi, aku diam, tak pikir. Kok kayaknya nggak ada apa-apa, gak jelas. Absurd gitu kan, Mas. Tak pikir lagi. Iki sih gak jelas, iki dua-duanya. Kedua belah pihaknya gak jelas. Jadi kayak, iku tak simpulkan sendiri loh, Mas.
Jadi kayak, oh mungkin maksud artinya itu si ini sebetulnya pengen pulang. Iya. Si ini bilang gak boleh pulang. Oke. Mungkin karena tekanan ya Mas ya. Akhirnya dia bilang, oh aku betah di sini mungkin loh Mas. Itu yang tak simpulkan. Oh ya bisa. Tak pikir, tak logika kan Mas. Sambil soalnya habis makan pinter. Gak bego. Tak pikir, oh mungkin maksudnya ini. Ya kalau gini ya sampai kapanpun ya nggak akan bisa ditolong. Karena dia kena tekanan mental. Yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bisa ditolong kalau ngambilnya nggak telat. Kayak pas dari waktu hilang ya. Kalau dari dunia kayak gini-gini loh Mas, Sarkun itu ya. Ngambilnya kan nggak boleh ngelebihi jam 12. Setahu saya sih, nggak tahu kan. Beda-beda Mas ya. Sepemahaman saya gitu. Terus tak pikir, walaupun telat sebetulnya bisa kayak diadakan apa mungkin kayak di gunung-gunung lain mungkin pensucian gunung biar ketemu walaupun jasadnya aja kan ya. Kan itu hilang. Mungkin nanti suatu saat itu bisa ketemu. Cuma kemungkinannya itu dua Mas. Pertama kan mungkin itu masih lama. Nggak tahu kan kapan kita ya. Pertama itu dia bisa keluar. Kemungkinannya orang-orang nggak kenal sama dia karena perbedaan dimensi waktu. Menua kayak menua gitu kan, beda. Dan di luar zonanya itu, di luar zona tempat di sekitar gunung itu, ya mungkin dia bisa diajak ngobrol. Keluar dari zona itu, ya mungkin kejiwaannya terguncang Mas. Karena kan istilahnya ini kayak penyambungnya loh Mas. Kayak ngecas HP itu loh Mas. Iya. Ya itu gitu. Kalau casnya dicopot mati gitu. Blank ya. Oke. Akhirnya aku tak simpulkan maksudnya mungkin ini. Tapi kok ketemu gak jelas-jelas orang-orang yang kayak gitu-gitu ya. Tapi itu kayak memberikan syarat gitu loh Mas. Orangnya mungkin juga tahu niatku mungkin loh Mas. Yang itu tadi makanya mau dijadikan mediator ya. Mungkin pantes anak ini kok berani sendiri mau nolong mungkin loh Mas. Kalau kesimpulanku karena wong dimasukin aja nggak bisa, istilahnya kayak mau dijadikan mediator kayak makhluk sebelah loh Mas. Nggak bisa masuk kan. Mungkin makanya mereka pantes kayak berani sendiri mau niatnya gini. Sebetulnya mereka tahu niat saya nolong itu. Cuma saya kan bilangnya kesini cuma ngapain? Nggak cuma observasi aja Pak sambil menikmati. Saya di sini juga nyari Tuhan Pak, tak bilang gitu. Sama juga nyari Tuhan, aku juga nyari Tuhan, tak bilang gitu. Dan akhirnya kan itu tadi sudah selesai, tak pikir packing Mas. Terus aku turun itu habis duhur kalau nggak salah Mas. Habis duhur itu turun, ya jalan pelan-pelan sampai di titik yang awal aku pasang dupa Mas ya. Di pos itu. Aku berhenti lagi Mas, mastiin lagi Mas. Ambil dupa lagi. Tak bakar. Tak liatin lagi gini. Mungkin itu masih terlalu siang mungkin ya, nggak tahu. Nggak muncul. Apa mungkin dupanya yang kurang ya jumlahnya, aku bilang gitu. Aku ngomong sendiri. Jadi itu coba tak bakar 1. Nggak ada efek. Tak tambahin lagi 1. 2 nggak bisa, berarti mintanya ganjil. Aku bilang gitu Mas, ngomong sendiri. Ya udah tak kasih 3. Nah 3 itu nggak ada apa-apa. Tak kasih 5 sampai 7. Tak tunggu itu 7 sampai habis. Nggak ada apa-apa. Adanya kayak hal lain yang datang. Bukan yang tak maukan kan. Yang hal lain. Yang lain-lainnya yang ada di situ loh Mas. Pada datang tuh berarti. Iya, gak butuh aku. Cuma gitu aja, aku tak pergi wis. Gini-gini sendiri aku. Ya udah naik. Terus turun lah Mas, kan 2 hari 1 malam izinnya kan Mas. Ya wis turun itu nggak ada apa-apa. Sampai kan itu ada kayak pohon pinus-pinus ya, mau sampai di bawah. Enak itu tempatnya. Di situ aku nyender sambil ketiduran nggak mimpi apa-apa, kecapean mungkin ya. Lah terus nggak lama itu, cuma 10 menit Mas. Sampai bawah itu aku sekitar jam 2:30. Lah pas aku mau sampai di base camp-nya kan, base camp Cemoro Sewunya kan jalannya kan makadam sih Mas. Lah itu pas noleh belakang ini gini, dia itu ada. Kayak ngecek gitu loh Mas, ngecek.
ngejek kita, ngejek satu keluarga. Semua Iya, pendaki itu. Dan anak-anak kecilnya. Kayak jalan-jalan gitu, jalan-jalan, kayak ngejek sambil gitu. Ya wes, aku cuma iya aku tahu maksudnya aku gitu. Ya wes. Akhirnya check out. Jam itu kan Mas, naruh sampah, mandi-mandi dulu, sholat, beli makan, pulang Mas. Gitu. Terus setelah sampai rumah, apa tuh yang lu peroleh dari pendakian itu? Kan perjalanan itu ya aneh Mas. Wong bensin full kan, bensin kan full Mas. Ya tinggal kan motornya irit karena standar. Kan aku beli full mungkin cuma nggak sampai habis lah Mas. Banyak itu, masih berat kan tangkinya. Di jalan itu ya kayak motornya kayak berat, kayak apa gitu kan. Aneh-aneh, gak jelas. Tak biarkan sampai di rumah. Aku mandi-mandi dulu ya. Mandi-mandi dulu. Aku sebelum itu kan masuk kamar dulu Mas ya. Aku ngaca gini Mas. Kak kok gak sing aneh tak lihat gini. Ya wis lah aku mandi Mas. Mandi. Terus habis itu kan habis mandi, makan lagi Mas. Terus merenung Mas, merenung lagi. Si aku gak puas loh Mas. Sama karena yo negonya alot istilahnya Mas. Ya wis ini maksudnya ini berarti ini maunya gimana aku bilang. Cuma ngomong-ngomong sendiri. Oh mungkin ini nunggu waktunya aja. Mungkin bisa dia keluar, entah itu nanti belulangnya aja, itu bisa terjadi. Sama lengkap masih hidup bisa, kan tak simpulkan gitu Mas. Pas semua kemungkinan itu bisa gitu. Karena kita nggak bisa nego sama dianya Mas. Jadi kita nggak tahu arahnya sampai kapan. Kan karena dia itu muter Mas. Muter? Kayak muter kan. Maunya kan kayak main. Terus ya muter-muter. Kayak gitu aja. Gak jelas tujuannya. Gitu. Iya. Tapi pas ketika tak lihat itu ekspresinya ya kayak seneng-seneng nyaman aja wis. Biasa. Kayak nggak ada tekanan gitu. Kayak nyaman di situ berarti. Kayak bipolar dulu Mas. Berkepribadian ganda. Gak ngerti Mas ya. Tapi kayak lihatnya nyaman tapi kok pas aku di atas tidur kok dia mimpinya aku itu di sini. Aku minta tolong tapi kan kayak gitu. Tapi setiap kita ketemu langsungnya itu ya? Iya gitu. Kayak nggak aku mau sini masih main gitu. Terus ngejek keluar-keluar jalan-jalan kan kurang ajar. Gitu. Itu sih Mas. Sebelum pendakian ya, berarti kan pada saat itu memang sudah ada berita open SAR pada saat itu ya, untuk pencarian survivor tersebut. Nah pada saat itu masih belum tahu beritanya tentang waktu anak hilang itu. Itu taunya dikasih tahu teman-teman. Dikasih tahu teman. Ya ini loh ya ada yang hilang di. Tapi sebelum dikasih tahu teman ini sempat mimpiin dulu ya? Ya mimpi dulu, tapi kan nggak kenal, nggak tahu. Dan Oke. nggak mau tahu ya, maksudnya. Iya. Ya kan kita nggak mau ada orang hilang sih Mas, gitu. Ya kok beberapa harinya itu setelah itu kan ternyata sudah open SAR itu Mas. Iya. Gitu mungkin pas ketika misalkan aku lebih peka mungkin ya bisa ditolong, bisa diambil pas ketika mulai dari hari pertama itu Mas. Kemungkinan itu bisa. Cuma telah dapat beritanya aja ya. Soalnya kan aku juga nggak tahu ya, nggak kenal, nggak tahu. Taunya dari teman, gitu ya udah gitu. Mungkin nggak sih kalau misalkan dalam mimpi yang 3 hari berturut-turut itu yang sama, di malam itu juga lu berangkat ke sana, mungkin nggak sih bisa diselamatkan? Bisa, karena kan kita jaraknya ngambilnya nggak terlalu jauh Mas. Cuman kalau kita ngeserkan yang diutamakan kan yang bisa dijelaskan berdasarkan logika. Ya benar. Kan jadikan karena ada banyak apa namanya kayak di situ kamu basicmu apa misalkan manajemen posko, terus kamu ada yang bisa kayak rappling atau apa navigasi, ada timnya masing-masing ya, gitu kan ada gitu-gitu. Kalau kita datang tiba-tiba aku mimpi ini ya, wah halu kan nggak jelas gitu. Ternyata dibilang sarkun lo ya. Lah iya itu, padahal ya pasti ada melibatkan orang-orang yang seperti itu. Cuma kan yang diekspos kan memang yang bisa dijelaskan, yang bergerak di lapangan dan bisa dijelaskan dengan logika ya. Kalau untuk urusan segi mistisnya dikebelakangin dulu, yang penting pencariannya dulu. Betul. Gitu ya. Dan di mimpi itu berkali-kali itu seperti itu. Iya, yang 3 hari terakhir itu ya sama gitu. Cuma itu pas diberangkatin itu kayak ngeceng loh Mas, ngecek gitu loh.
Tapi ada perbedaan antara di mimpi dan di pertemuan langsung ya? Nggak ada, sama Mas. Sama, cuma bedanya pas yang aku ngecamp di Sendang Derajat itu aja. Iya, maksud saya itu mimpi yang di Sendang Derajat. Iya, itu aja kayak aku di sini, aku mau pulang gitu, padahal pas ketemu tak gini tadi, dia nggak mau pulang, tambah gini-gini. Kayak manggilan atau kayak ngode. Itu lo ada ini kayak gitu loh maksudnya. Nah, mungkin nggak sih anak-anak kecil ini dan sosok nenek ini sempat tahu lebih dalam nggak tentang sosok ini siapa? Nggak mendalami sih Mas, mungkin ya tak anggap ya orang pribumi situ ya, pribumi penghuni sebelah ya. Oke, penghuni sebelah ya, atau dunia lainnya gitu. Iya. Kan mereka itu bisa jumlahnya kan sama kayak jumlah manusia Mas. Maksudnya? Ya kayak jin, setan, iblis itu jumlahnya sama kayak manusia, sama. Karena baru kalau manusia sudah mati semua, mereka juga mati semua. Soalnya nggak ada inangnya, Mas. Dan pertumbuhan dan perkembangbiakannya lebih cepat ya? Lebih cepat, Mas. Lebih mudah, karena mereka kan energi, Mas. Bisa melahirkan generasi baru kan harus ada energinya lagi. Ya energinya itu dari kita kalau yang masih punya angan-angan, wah aku pengen kaya, gitu. Aku pengen ini, terus hasrat. Terus kayak apa namanya, emosi, ya itu yang bisa membuat mereka jadi banyak. Karena energi kita sendiri. Ya, tarik menarik gitu. Gitu Mas. Nah, awal pertama kali langsung ke via Cetok berarti ya. Di base camp Cetok itu kenapa bisa langsung geser ke kandang? Soalnya ya batinnya kayak aku itu bilang nggak ada di sini gitu. Makanya geser tempat, geser ini ya. Padahal kan kalau misalkan kita tarik mundur dari cerita, kan dari Cetok ya jalurnya. Hilangnya, ya memang kalau di gondol bangsa gitu kan kita nggak bisa tahu lokasi pastinya, nggak selalu harus di situ Mas. Karena mereka bergerak terus Mas. Jadi kita kan juga harus tahu sarangnya Mas, gitu. Sarangnya mereka di mana gitu. Sarangnya mereka di mana biar harus tepat juga penangkapannya. Lah di situ kan di Lau kan sektornya banyak. Macam-macam lah, banyak. Setiap tempat masa beda-beda ya. Masukin semuanya ya capek Mas. Bisa tapi mati. Saya yang mati kecapean. Tapi beneran banyak di sana dimensi lain itu. Banyak Mas. Nggak nyatu gitu, berbeda-beda. Ada kayak modelnya tuh kalau di tempat kita ya kayak perumahan gitu loh Mas. Macam-macam kan, ada perumahan ini, ya kayak gitu. Di sana juga seperti itu. Ya sama sebetulnya. Mungkin cuma bukan di Lau saja ya. Iya. Semua gunung seperti itu. Ada. Cuma memang nggak semuanya itu kayak energinya kuat gitu. Jadi kayak anggap aja tempat tinggal biasa loh Mas. Nah, raut wajah pendaki ini itu seperti apa? Biasa Mas. Biasa. Biasanya itu kayak saya lihatnya kan kalau wajah ekspresi ya, ya flat. Tapi kalau lihat dari sorot matanya itu kayak melas, kasihan. Cuma pas dia kan itu tak lihat terus cuma gini aja, noleh gini. Noleh ke arah ke belakang. Ke sininya ya, belakangnya, ke kanannya. Kan saya pas berhadapan gini, cuma gini posisinya. Kayak gini sih. Nah, dia di atas, aku di sini. Noleh gini lah. Terus akhirnya kan yang pas ketika ada muncul anak-anak kecil sama yang orang tua tadi. Yang dia mau di sini. Cuma kayak gesturnya itu kayak ya kalau orang nyaman di gunung gitu loh Mas. Cuma muka itu flat tapi matanya kayak kasihan gitu loh Mas. Gak jelas wis ta Mas. Gitu. Mungkin masih belum ada tujuannya. Masih bingung pada saat itu ya. Dari satu berita ini mungkin dia gambling mungkin ya. Betul. Nah, sosok anak-anak kecil yang lu lihat Mas, itu mirip nggak mukanya sama pendaki ini? Enggak Mas, beda-beda. Soalnya ya kayak anak manusia yang lucu-lucu, yang pipinya pingin gini-gini. Dari bajunya, postur ini? Ya kayak anak kecil sore-sore main, biasa. Baju biasa? Biasa, Nah, kalau pendaki ini bajunya sama nggak sama yang difoto? Aku lihatnya samanya yang kayak di mimpi Mas. Gitu. Cuma aku ingatnya mukanya pas ketika difoto kan Mas. Cuma aku yang kalau ngingetin nggak nginget bajunya, mukanya aja Mas. Karena bajunya kan nggak penting Mas. Kadang orang kalau hilangan kesadaran kan juga ada juga yang bajunya dilepas aja. Terus kita nyarinya gimana kalau nggak ingat mukanya? Gitu sih. Kan sempat ketemu sama bapak-bapak, mungkin ini penjara kali ya Mas ya? Mungkin. Atau mungkin pencari sesuatu di Gunung Lawu ya? Bisa jadi Mas. Dan mereka semua mau mencoba
Iya, Mas jadikan Wahyu saya jadi mediator ya. eksperimen ya, mediator. Muaya ya. Tapi pada saat itu perasaan Mas Wahyu gimana tuh? Biasa aja, enak ya makan ya. Oh, masalah makanan nomor 1 berarti. Soalnya kan aku fokusnya makan, wis terserah pokoknya aku jangan dilempar pisau sama ditembak gitu aja. Pasti mati, Mas. Iya. Tapi mereka Makan. setelah ngelihat Mas Wahyu seperti itu, Ya kayak fokus mau buat Mas gitu. melakukan sesuatu gitu Iya, ya. iya. Kayak di TV-TV, Mas. Heeh. Ya wis aku makan aja, Mas. Kayak wis apa, gak peduli ya, wis penting makan, Mas. Nah, endingnya seperti apa tuh? Setelah Mas Wahyu keluar, mereka Ya kan, marah nggak? ya cuma gini aja, lihat gini aja. Kayak tanda pandangan kosong gitu loh. Gini wis, sudah gitu aja. Nggak ngomong apa-apa, nggak apa-apa gitu wis. Udah aku pergi. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Mas Wahyu, mungkin nggak sih tentang sosok nenek-nenek dan anak-anak kecil ini yang menahan pendaki ini masih tetap di sana hingga saat ini? Ya kalau kemungkinan besarnya menurutku sih ya salah satunya itu. Oke. Kan ada kayak pemicunya. Kayak Orang betah dan enggak itu kan ada pemicunya. Entah kan kita nggak tahu kesehariannya kan ya. Oke. Entah di sana diajak main terus, entah makan enak, entah penuh kasih sayang, kan nggak tahu. Mungkin itu bisa dikasihkan mereka kan yang ngasih ya ke ini yang hilang. Mungkin yang nggak didapat di rumah atau apa, atau teman-temannya yang kadang apa gitu kan. Gitu sih Mas, menurutku ya. Nah, Mas Wahyu kan ini sempat di mimpi pertama mungkin ya. Nah, ini gue kelupaan nih, seharusnya tanyanya lebih awal nih. Kan tadi sempat Mas Wahyu ngomong ada sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pendaki ini. Pas saat Mas Wahyu ini melihat di mimpi dengan kayak CCTV. Iya. Dia melakukan apa, Mas, kalau boleh tahu? Ya kayak merasa loh Mas, kayak oh iya aku bisa gitu loh. Kayak ya wis, kayak yes ayo gitu loh, kayak gitu Mas. Oke. Kayak over PD. Oh. Ya gak terlalu baik gitu. Ya. Jadi itu obrolan dengan teman-temannya, teman pendaki pada saat itu ya. Oh, mungkin karena awal dari situ. Mungkin ya Mas. Terus akhirnya bisa jadi pemicu menarik hal negatif gitu. Wah, ada ini nih langsung. Iya. Udah dikasih jalan lah tuh sama itu ya. Dan tadi juga sempat Mas Wahyu bilang perbedaan waktu dimensi dunia sebelah sama dunia kita tuh itu berbeda. Beda, jauh bedanya Mas. Jauh perbedaan waktu gitu. Ya waktunya, 3 harinya di sana itu 2 minggunya di sini Mas. Wah. Tinggal ngalikan, misalkan hilangnya 2019 atau 18. Sekarang 2025. Tinggal dikalikan aja. Ya. Pada saat usia terakhir dia berapa? Ya, dikalikan. Misalnya 3 harinya di sana kan 2 minggunya di sini, ya itu tinggal dibagi. Berarti per harinya di sini tuh di sana berapa hari gitu. Iya. Hitung sampai sekarang gitu. Mungkin 20 tahun lebih mungkin ya. Lama ya Mas. Oke. Kenapa bisa tahu seperti itu Mas Wahyu? Sempat belajar juga berarti. Iya kan kita kalau belajar gak boleh setengah-setengah gitu. Kan ya selain belajar kan kita juga biar kita nggak ahli ilmu itu kan bisa didapat dari pertama belajar itu karena membaca. Itu namanya pengetahuan, bukan ilmu. Oke. Kalau ilmu itu kan kita dapat dari kita melakukan sesuatu alias lelaku. Jadi kayak ilmu itu diturunkan. Yang diturunkan itu kayak bukan metodenya loh Mas. Cahayanya, cahaya ilmunya. Oke. Gitu. Oh, kalau ilmu seperti itu, berarti kalau membaca itu bukan ilmu namanya. Bukan, pengetahuan. Beda, ya. Kan orang kan kadang-kala bisa berteori ya, tapi nggak bisa melakukan. Oke, ya benar. Itu kan pengetahuan. Oh, lah yang bisa mempraktekkan kan dia punya ilmunya. Oke. Beda kan? Betul. Nah, itu. Berarti Mas Wahyu setelah turun pendakian di Gunung Lawu pada saat itu ya, sampai sekarang sempet nggak kontekan lagi sama pendaki itu? Atau mungkin ke Lawu lagi kan sering kan ya, Mas Wahyu kan sering ke Lawu lagi, atau setelah kejadian itu pernah nggak ketemu lagi sama? Ketemunya pernah, cuma ya udah tak biarkan aja Mas. Sering kalau ketemunya Mas. Cuma percuma Mas. Sering ketemunya. Ya kayak ya orang muter-muter jalan-jalan, gak jelas.
Gitu. Kan percuma kalau soalnya awalnya nggak ada yang bisa dinegosiasikan ya. Ibaratnya kalau jual beli kan kita nggak ada keuntungan ya. Percuma gitu. Ya wis biarkan aja. Berarti sampai sekarang masih tetap berkeliling di sana. Biarkan ya Mas. Mungkin nanti kalau sudah waktunya kan nanti muncul sendiri. Gitu. Tapi menurut Mas Wahyu sampai sekarang masih hidup. Rahasia itu rahasia. Nanti kan kalau dijawab nanti bisa jadi pro dan kontra gitu. Nggak apa-apa, saya suka sih seperti itu. Jangan. Nanti soalnya kalau dibicarakan nanti pertama nanti malah nanti kayak keluarganya itu berharap Mas. Lah berharap terus nanti saya habis lihat ini ternyata ini ada kemungkinan hidup ya. Memang semua orang pinginnya dia hidup kan. Cuma kalau pas ketika dia muncul tapi dia nggak hidup kan nanti kita yang disalahkan Mas. Gitu. Kan karena perspektifnya Mas. Makanya saya itu mending nggak usah rahasia aja gitu. Kalau memang sudah waktunya pasti bakal seperti itu ya. Entah itu walaupun dimunculinnya dengan keadaan utuh atau mungkin yang sudah menjadi tulang belulang ya. Betul. Kita doakan saja yang terbaik ya. Siap. Amin. Oke, Mas Wahyu, terima kasih banyak nih Mas udah jauh-jauh dari Surabaya. Sidoarjo Mas. Sidoarjo kan tadi malam Surabaya. Iya. Ya soalnya orang nggak tahu ya Surabaya aja. Sidoarjo enggak, dulu tuh cepet ke sana itu mau jalan-jalan, kok di jalan-jalan gue ke tempat lumpurnya sampai sekarang masih ada lumpurnya. Kebetulan sekarang itu lumpurnya sudah berhenti dari semburannya. Enggak serius. Iya serius. Kan lumpurnya rumahnya dekat kalau saya kencan. Berarti titik utamanya itu sudah tidak mengeluarkan lumpur lagi. Enggak, soalnya itu kan lumpur purba sih Mas. Sebetulnya itu kalau buat olahan itu bagus loh. Dulu pernah diteliti. Saya taunya dari situ sih. Sepenggal aja sih taunya. Iya. Mas Wahyu, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Mas Wahyu punya sepatah dua kata nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Apa tuh Mas? Mungkin lebih ke jaga etika aja sih Mas. Kalau mendaki atau kemana ya, jangan merasa si paling sih Mas menurut saya. Si paling, gua nih. Ya pokoknya jangan mengunggulkan diri sendiri lah. Bahaya kan kita nggak tahu apa yang terjadi buat kita sama teman-teman kita. Gitu. Sudah sih. Dan juga mohon maaf banget nih ya bagi semua pihak keluarga pendaki tersebut ya, keluarga, teman ataupun kerabatnya. Dan mohon maaf banget sebesar-besarnya bukan kita mau mengungkit-ungkit masalah ini ya. Semoga saja setelah kejadian itu tidak ada lagi ke depannya cerita-cerita yang seperti itu ya. Jadikan sebuah pelajaran aja ya. Betul. Dan tetap berbagi, semoga tetap di jalan yang benar sih maksudnya. Betul, setuju. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Mas Wahyu ya. Siap. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Ini udah lama banget kita nggak ngobrol ya Bu. Mungkin kita ngobrol terakhir 2 tahun lalu ya Bu, 2023. Nah Bu Sri, bener nggak sih Bu bahwa Alfi ini itu di tahun 2018 ini hilang tapi masuk ke dimensi lain, itu bener nggak sih Bu? Iya. Bener berarti. Berarti gimana Bu, Alfi ini berarti kondisinya sekarang masih hidup atau enggak? Masih. Oke, dan keluarganya sudah bertemu berarti ya dengan Alfi ini. Nah, Bu Sri, kalau aku minta pendapat Bu Sri dong tentang banyak sih sekarang kan podcast para pendaki tuh yang bilang katanya dia tuh sempat bertemu Alfi di Gunung Lawu. Nah, itu pendapat Ibu gimana? Bohong. Jangan suka ngomongin orang kalau nggak tahu kebenarannya, kasihan keluarganya, begitu. Oke. Berarti sudah jelas ya kalau Alfi ini sekarang udah nggak di Gunung Lawu dan kondisinya masih hidup ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas semua kebesaran yang Allah berikan kepada saya dan ke seluruh keluarga saya. Di sini saya
membagikan cerita bahagia yang membahagiakan tentang Ananda Alfi yang hilang di Gunung Lawu tahun 2019. Alhamdulillah beberapa kali saya berkomunikasi dengan ibundanya Alfi, dan setelah ibundanya Alfi itu melakukan apa yang saya sarankan, yaitu tidur di depan pintu berbantalkan ikra atau pengki beserta janur kuning. Alhamdulillah ibundanya Alfi ini sudah mendapatkan beberapa kali petunjuk. Yang pertama, ketika ibundanya Alfi ini tidur pertama kali, ibundanya Alfi ini mendapatkan petunjuk bahwasanya Alfi itu sedang berada di belakang sebuah gerbang. Lalu saya jelaskan bahwasanya gerbang itu memang gerbang goib, gerbang yang memang itu berada di Gunung Lawu. Lalu di malam selanjutnya ketika ibunya Alfi tidur dan setelah melakukan sholat hajat, itu ibunya Alfi tidak bertemu siapapun, tapi adiknya Alfi yang kecil yang namanya Azam atau siapa saya lupa, pokoknya ada adik yang kecil. Jadi Alfi ini punya 3 adik. Adiknya pas itu cowok, terus cewek, cowok lagi. Jadi putranya ibu ini ada 3 cowok, 1 cewek. Nah, kebetulan adiknya ini yang paling kecil ini bilang, Bu, Mas Alfi mantuk, katanya gitu. Tapi Mas Alfi ada temennya. Nah, mungkin ada temennya ini, kalau menurut saya mungkin Purwanto, soalnya jadi bapaknya ini ketemu dengan kakek-kakek dan bilang bahwasanya anaknya akan kembali. Nah, sering berkomunikasi dengan saya, ibunya Alfi, dan tadi habis teleponan dengan saya, ibunya Alfi berkata bahwasanya ibunya Alfi ketemu dengan Alfi itu lagi ngangon kerbau, terus burung, sama itu burung sama ular. Nah, saya jelaskan karena ibunya Alfi ini kan takut ular, kan firasat nggak baik. Tapi saya tanya, ularnya kembar apa enggak, Bu? Ularnya pendek apa enggak? Nah, ibunya Alfi bilang warnanya kuning enggak, Bu? Ibunya Alfi bilang, iya Mbak, ularnya kembar, warna kuning, pendek. Nah, saya tahu ular itu siapa, dan burung itu juga siapa, kerbau itu siapa, saya tahu, udah saya jelaskan dengan ibunya Alfi. Terus saya tanya, Bu, ada komunikasi enggak dengan Alfinya? Ibunya berkata, ada Mbak. Komunikasinya gimana? Saya nanya sama Alfi, Le, gue gak ngopo-ngopo kan, Le? Ora, Mak, aku orang ngopo-ngopo. Banyak, Le, kamu gak kenapa-napa, Le? Enggak, Mak, saya gak apa-apa, gitu. Terus ibunya Alfi ini, jadi Alfi ini meluk, terus ibunya merasa badannya agak kurus, cuman itu, tapi badannya seger. Saya bilang, ya Bu, memang Alfi agak kurusan.
Dan kalau ada beberapa orang yang dulu ngomong saya hanya nyari uang, nyari simpati atau nyari ketenaran, saya tidak. Boleh ditanyakan kepada orang tua Ananda Alfi. Jadi mohon dikalaukan berkomentar, jangan asal nuduh, karena apa yang menjadi ucapan kalian itu sebenarnya adalah menunjukkan kepribadian kalian. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.